Manion iku mani, au madiyun utawa madi. Jika dia ini ragu-ragu karena mungkin agak sedikit ya, tidak banyak yang keluar, ya takhayyara, mongko kena milih. Takhayyara mongko kena milih sapa, takhayyara mongko kena milih sapa wong suwiji, insa'a lamun karep sapa wong suwiji, ja'ala mongko dadekaken sapa wong suwiji hu ing kharij, didadekaken manian ing mani. Maf'ul keduanya mani dari ja'ala. Maksudnya ketika dia betul-betul dalam kondisi ragu-ragu apakah yang keluar ini madi atau mani, maka betul-betul ya, ini karena mungkin sedikit atau tipis begitu ya, sedikit atau tipis, maka iki diambung ketok iya ketok ora gitu, maka terserah bagi pelakunya. Dia boleh memilih, jika itu dikatakan dia boleh memilih untuk menjadikan ini mani sebagai bagian dari ikhtiyatnya. Wa salah lan adus sapa wong suwiji fakot hale bloko. Lho enggak wudu, Pak? Enggak. Kan tadi keluarnya mani ini mewajibkan mandi, tidak mewajibkan wudu. Cuman rata-rata orang ini yang keluar mani biasanya juga membatalkan wudu. Contohnya itu ketika dia tidur. Ini kan tidur sendiri sudah membatalkan wudu, sekaligus dia keluar mani mewajibkan mandi. Wa insya'a lan lamun karep, wa insya'a lan lamun karep sapa wong suwiji, ja'ala mongko ndadekaken, ja'ala mongko ndadekaken sapa wong suwiji, ja'ala mongko ndadekaken sapa wong suwiji hu ing kharij, didadekaken madian ing madi. Nah itu sudah dikatakan madi, maka berarti tidak hadas besar. Nah, terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya waghasala lan gebyuri lan basuh sapa wong suwiji ma ing suwiji-wiji asoba kang mekenani apa kharij, le gebyuri asoba kang mekenani yadehi ing tangan lorone wong suwiji, wasaubahu lan sandangane wong suwiji minhu saking kharij. Jadi pilihannya mandi atau tidak. Kalau tidak mandi berarti najis. Kalau tidak mandi berarti najis. Kalau mandi berarti tidak wajib wudu, kalau memang dia tidak melakukan batalnya wudu. Tapi kalau melakukan batalnya wudu, misalkan tadi tidur, maka dia wajib mandi sekaligus wudu. Yang kedua, jika dia memilih itu mandi, maka dia tidak wajib mandi besar, tetapi lebih cenderung kepada dibasuh. Misalkan kena sarungnya atau kena celananya, itu nggak usah dipakai. Yang terkena dibasuh, dan setelah dibasuh, apa yang dilakukan? Watawado alan wudu sapa wong suwiji, karena mau ibadah, ya, karena mau ibadah. Wala yagtasilu lan ora adus, wala yagtasilu lan ora adus sapa wong suwiji, wala yagtasilu lan ora adus sapa wong suwiji. Wal afdalu utawi kang luweh utama, wal afdalu utawi kang luweh utama iku ayyaf'ala, iku yen to nglakoni, ayyaf'ala iku yen to nglakoni sapa wong suwiji jami'a dalika ing sakabehane ika mau irtisal lan wudu. Maksudnya yang baik, sing apik
ya jelas dia kedua-duanya, yaitu melakukan wudhu dan juga mandi. Maksudnya iki mani atau mandi adalah dua-duanya saja. Apalagi misalkan dia bangun tidur. Nah, dia bangun tidur ya sudah, adalah ini mandi saja, mani saja. Berarti dia harus mandi dan berwudhu. Maksudnya ini yang pilihan yang paling terbaik, karena ini hati-hati. Walaupun kita boleh memilih salah satu. Titik. Wayah rumu lan haram. Wayah rumu lan haram. Bil janabati, bukan jinabati ya. Bil janabati, kelawan jinabat. Apa sing haram? Ma, apa suwiji-wiji? Haruma kang haram lawan hadas. Maksudnya hadas apa? Ayil asghari. Sampean harus memahami bahwa hadas itu dari sisi keharamannya dibagi menjadi 3. Ada hadas asghar atau hadas kecil, yaitu yang membatalkan wudhu. Yang kedua ada hadas ausat, hadas pertengahan. Hadas pertengahan. Yang ketiga ada hadas akbar atau hadas besar. Dari sisi keharaman, maka hadas bisa diklasifikasi menjadi 3, bukan menjadi 2. Di hadas kecil, hadas pertengahan, dan hadas besar. Maksudnya apa? Kalau kecil ini sisi keharamannya ini mungkin lebih sedikit. Ini lebih banyak, kemudian ditambah lagi yang hadas akbar. Ya sekali lagi harus dipahami loh Pak. Biasanya kok hadas kok ada 2 ya, hadas kecil dan hadas besar. Ini mempermudah. Tapi dari sisi keharaman, maka hadas ini jelas dibagi menjadi 3. Ini yang mungkin para santri sebagian baru mendengar ya. Jadi bukan ini pandangan baru Pak, tidak. Ini mengacu pada keharamannya. Wudhu kemarin sudah. Kemudian yang kedua, hadas ausat adalah janabah. Kemudian menjadi bahasa Jawa jinabat. Janabah menjadi bahasa Jawa jinabat. Jadi ini hadas pertengahan. Iya, ini hadas pertengahan. Apa yang diharamkan? Ma opo suwiji-wiji haruma kang haram bil hadasi kelawan hadas kecil. Jadi hadas kecil ini segala sesuatu yang dilarang pada saat hadas kecil itu sudah tertuang di hadas pertengahan. Jadi ketika orang jinabat, maka semua larangan di hadas kecil masuk. Wakada lan iku kaya mengkono-mengkono ma haruma bil hadas al-lubsu utawi tengok-tengok fil masjidi ing dalem masjid. Fil masjidi ing dalem masjid. Kemudian ditambah tidak boleh berdiam diri di masjid. Tadi ini tambahan, kalau hadas kecil boleh. Tapi kalau hadas pertengahan tidak boleh berdiam diri di masjid. Tadi ada 3 kategori. Ini anak-anak harus memahami 3 kategori kita di dalam masjid itu. Yang pertama adalah lubsu, tengok-tengok, ya wis berdiam diri. Yang kedua itu tarodud di dalam masjid, tetapi dia riwa-riwi kesana kemari. Dan yang ketiga adalah murur, ubur, dalam bahasa Arab murur atau ubur. Dia hanya lewat saja. Ketiganya ini punya konsekuensi hukum yang berbeda. Ya. Jadi kalau dia hanya sekedar lewat itu berarti dari satu pintu kemudian keluar di pintu yang lain, itu namanya lewat. Maka itu diperbolehkan walaupun makruh.
itu diperbolehkan walaupun makruh lewat ya, kecuali nanti di hadas besar yaitu haid, maka dia tetap haram jika dikhawatirkan menetes. Ini misalkan pembalutnya 1000 telu itu kan mungkin karena sangat murah pas wayah wayah terus-terus akhirnya ada yang menetes. Nah ini walaupun lewat masjid ini hukumnya haram. Tapi kalau aman maka lewat masjid ini hukumnya makruh bagi orang yang berhadas ausat berarti jinabat, atau orang yang berhadas besar misalkan haid, itu nanti di belakang. Yang kedua adalah tarodud. Tarodud itu ya riwariwi melokam laku di masjid. Ini hukumnya haram sama dengan lubsu, tengok-tengok di masjid. Ya, ini berbeda konteksnya. Jadi yang boleh adalah al-ubur atau murur, melewati masjid dari satu pintu keluar di pintu yang lain. Ini namanya melewati masjid, dan ini boleh bagi orang yang berhadas pertengahan yaitu jinabat maupun orang yang berhadas besar yaitu haid ataupun nifas jika memang aman tidak khawatir menetes. Tapi hukumnya makruh. Nek tarodud riwariwi di dalam masjid atau lubsu tengok-tengok di dalam masjid maka hukumnya haram mutlak. Ya, haram mutlak. Loh, tapi Pak, saya udah pakai pembalut mahal, haram. Ini biasanya disalahpahami. Silahkan wong wedok perai do masjid gak apa-apa asal tidak menetes, itu keliru. Itu adalah murur atau ubur. Perempuan yang haid boleh melewati masjid ketika tidak dikhawatirkan menetes. Ya. Atau riwariwi di masjid, maka hukumnya haram mutlak bagi perempuan, baik menetes atau tidak. Bagi laki-laki Pak yang jinabat ya jelas tidak ada catatan menetes atau tidak. Ya, ini lubsu fil masjid. Termasuk masjid adalah rohabah, serambi masjid. Ini dipahami ya, jangan sampai salah paham, karena banyak yang mengira bahwa tengok-tengok dok masjid bagi perempuan yang haid itu boleh selama tidak dikhawatirkan talwes atau gubrati masjid. Itu keliru. Itu yang diperbolehkan adalah uburul masjid atau murur bil masjid, melewati masjid. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Wa qiraatul Qur'ani walau ba'do ayatin senajan iku sebagian ayat. Ya, pengertian kiroah itu kita melafatkan dan minimal kita sendiri itu mendengar. Ketika suara tenang, kuping kita dalam kondisi kok waras, kita mendengar, itu dikatakan kiroah. Misalkan begini, saya ini membaca Fatihah, tapi aku sendiri tidak mendengar. Misalkan begini, nah, kamu tidak mendengar, saya juga tidak mendengar, padahal kupingku waras dalam kondisi tenang, maka tidak ada hukum. Ya, tidak ada hukum. Maksudnya begini, tidak dikatakan kiroah. Jadi misalkan ada orang yang berhadas pertengahan tadi janabah atau berhadas besar haid atau nifas, kok dia umat dumetok tanpa bersuara, itu tidak apa-apa, karena itu tidak kiroah namanya. Kalau dalam konteks sholat kok membaca Fatihahnya dia sendiri tidak mendengar, maka sholatnya tidak sah. Ya, maka sholatnya tidak sah. Walaupun sebagian ayat saja, walau ba'do ayatin. Wa yubahu lan den wenangaken azkaruhu apa pira-pira dzikir Al-Qur'an. Azkaruhu apa pira-pira dzikir Al-Qur'an. La bi qasdil Qur'ani, ora kelawan nejo Al-Qur'an. La bi qasdil Qur'ani, ora kelawan nejo Al-Qur'an. Nah,
Maksudnya apa? Bagi orang yang berhadas kecil maupun yang berhadas besar, dia tidak boleh membaca Al-Quran dengan bersuara. Kalau tidak bersuara berarti boleh, umat dumet namanya. Yang kedua, membaca di dalam hati, namanya juga tidak membaca, batin, boleh. Dan yang menarik, wa yubahu adkaruhu, jadi membaca Al-Quran dengan niat dzikir. Jadi orang yang jinabat, berhadas pertengahan atau berhadas besar, dia niat dalam membaca Al-Quran, niatnya adalah dzikir. La biqasdil Quran, ora nejo maca Quran. Nah, ini tidak apa-apa. Jadi misalkan ada orang yang menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran kan, kalau orang-orang yang perempuan yang haid ini kan haidnya lama, ini kan akan sulit kan. Maksudnya sulit itu orang hatam-hatam ketika suci dia harus mengulangi lagi dan lupa lagi, maka bisa menggunakan tadi tetap melafadzkan ayat-ayat Al-Quran tapi niatnya adalah dzikir, karena ayat-ayat Al-Quran adalah juga bisa dijadikan dzikir ya. Jadi ada 3, orang yang jinabat atau berhadas besar, haid atau nifas tetap boleh melantunkan Al-Quran dengan niat dzikir, membaca dalam hati, atau umat dumet tidak bersuara. Tapi kalau sudah bersuara dan dia niatnya membaca Al-Quran, maka ini hukumnya haram. Fa'in qasada, mongko lamun nejo sapa junub, ya lamun nejo sapa junub, fa'in qasada mongko lamun nejo sapa junub, junub iki wong sing jinabat Al-Qur'an ing Qur'an, aso mongko maksiat sapa junub. Awid dzikra, maksudnya kalau dia memang wis junub kok dia dalam kondisi apa, dalam pada saat itu niat baca Quran pada dia junub, baik hadas pertengahan maupun hadas besar, maka hukum membacanya adalah haram, aso dia maksiat. Awid dzikru utawa niat dzikir, awid dzikra ya. Fa'in qasada Al-Qur'ana awid dzikra, utawa dia ketika melantunkan ayat Al-Qur'an dia murni niat dzikir. Aula syai'a utawa ora ana jinise suwi-wiji ku maujud, ndak niat dzikir, ndak niat baca Quran, ndak niat kedua-duanya. Ini sulit kayaknya ya, untuk dipraktekkan sulit. Paling jaza mongko wenang apa mau dzikru aula syai'a, maka itu diperbolehkan. Cuman kadang-kadang ada pondok Al-Quran yang memang ikhtiyat, hati-hati, ketika ada anak putri yang libur ya tidak boleh setoran Quran, tidak boleh dares Quran, pray itu ada yang seperti itu. Nah, mungkin ikhtiyat karena kekhawatirannya tidak semua anak itu bisa untuk niat dzikir, padahal niat itu mudah. Pokoknya aku niatku dzikir, sehingga ison deres Quran dan tidak terpotong-potong hanya karena itu. Ini madhab Syafi'i. Walahu lan iku tetap kedue junub al-mururu, ini yang bisa terangkan, utawi liwat fil masjidi ing dalem masjid. Ya, kalau melewati masjid itu boleh, bahasanya murur atau ubur. Wa yukrahu lan den makruhaken apa murur li ghairi hajatin kelawan tanpa hajat. Li ghairi hajatin kelawan tanpa hajat. Ini tidak diterangkan. Dan yang ketiga adalah hadas besar, yaitu tadi haid, nifas dan wiladah. Intinya apa? Sama dengan jinabat, cuman bedanya satu, ada tambahan keluar mani ya. Ini kan kalau dalam bahasane jinabat itu tidak membatalkan puasa, tapi kalau haid di tengah siang hari maka tetap membatalkan puasa. Maksudnya begini, saya ulangi, ada dari, kalau hadas secara umum ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Dari sisi keharaman, hadas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama hadas kecil,
keharamannya ya keharaman di dalam wudhu. Yang kedua ada hadas ausat, hadas pertengahan, yaitu jinabat atau junub. Junub itu ada dua, bersetubuh atau keluar mani. Orang yang bersetubuh keluar mani haramnya tadi sudah diruntutkan. Yang ketiga adalah haid, nifas dan wiladah. Ini hadas akbar. Keharamannya apa? Semua yang ada di hadas kecil, semua yang ada di hadas pertengahan ditambah satu, apa? Puasa. Nah ini tidak boleh. Makanya haid, nifas dan wiladah ini adalah hadas yang paling besar. Cuma di sini tidak disebutkan ke arah sana. Kalau orang keluar mani, misalkan sampean ini bar subuh tidur laki-laki ya, kemudian ngipi metu mani, maka ya jelas itu tangi-tangi, loh aku metu mani, maka puasanya tidak batal. Atau misalkan orang yang keluar mani tapi tengah malam, terus kemudian subuh dia belum mandi, mandinya setelah subuh, ini misalkan puasanya sah, ya sah. Kenapa dia mandi? Karena mau sholat subuh. Ya. Jadi beda kalau orang haid. Orang haid puasa jam 8 pagi tiba-tiba haid, maka puasanya dianggap batal. Ya, maka ini yang membedakan antara orang yang keluar mani atau bersetubuh dengan orang yang haid, nifas atau wiladah. Jadi keharamannya tambah banyak. Jadi tambah satu yang di haid ataupun di nifas. Tambah banyak gitu ya. Jadi istilahnya dia tidak seperti di hadas kecil atau di hadas pertengahan ya. Ini saya ulangi bahwa hadas secara umum dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Tapi dari sisi keharaman, maka hadas ini dibagi menjadi tiga. Hadas asghar yang disucikan dengan wudhu, batalnya seperti batalnya wudhu, maka orang yang ngentut tidak boleh sholat, orang yang nguyuh tidak boleh sholat. Yang kedua, saya ulangi, adalah hadas ausat tok pakai tok, pertengahan. Nah, hadas pertengahan ini yang diharamkan adalah apa-apa yang diharamkan di dalam ditambah dengan tadi lubsu fil masjid, qiraatul Quran. Nah kemudian tambah hadas akbar. Hadas akbar ini hadasnya haid, nifas maupun wiladah. Maka tambah satu, diharamkan pada hadas kecil, diharamkan pada hadas ausat, dan juga diharamkan berpuasa. Makanya maksudnya keharamannya tambah banyak, sehingga yang paling sedikit dikatakan hadas kecil, yang pertengahan dikatakan hadas ausat karena keharamannya, dan kemudian yang paling banyak dikatakan hadas akbar. Tapi ini dari sisi keharamannya. Maka junub itu identik dengan dua, bersetubuh atau bersetubuh atau keluar mani. Nah ini yang perlu kita pahami. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Yabda'u ngawiti. Uhtasilu sapa wong kang adus. Bitasmiyati kelawan maca bismillah. Mandi ya, ini bukan kewajiban. Summa bi izalati qadarin, mongko nuli kelawan ngilangaken kotoran yang ada karena itu tidak diperbolehkan. Harus dibersihkan dulu ya, izalatu qadarin. Summa wudu'in, mongko nuli wudu.
Suma wudu'in mongko nuli wudu ka wudu is-sholati kaya dene wudune salat. Ini disunahkan bagi orang yang berhadas besar. Ini sebelum mandi, ini disunahkan untuk wudu. Suma findu mongko nuli ngesokaken sapa wong suwiji ala roksihi, sapa muktasil ya, ala roksihi ing atase sirahe wong suwiji salasan kelawan kaping telu nawiyan hale wong kang niat raf'al janabati ing ngilangake jinabat awil haidi utawa ngilangaken hadase haid awis tiba hatas sholati utawa ing amrih kawenangane sholat. Jadi niate yang mudah saja ya. Nek bahasa sing gampang ya niat ingsun mandi tidak apa-apa, atau niat ingsun ngilangno jinabat, niat ingsun ngilangno hadas haid, niat ingsun amrih kawenangane sholat. Nek sing paling mudah atau kita memberikan pembelajaran bagi wong sing sepuh-sepuh ya biasa saja niat ingsun mandi wajib. Wonten Mbah Gampil niku nek mari wong tuwa-tuwa kan lebih fleksibel. Wa yukhallilu lan nyelani sapa muhtasil sya'rahu ing rambute muktasil. Ini kesunahannya karena memang rambutnya banyak. Suma ala sikihi mongko nuli ing atase sesisae muktasil al aimani kang tengen salasan kelawan kaping telu. Sumal aisari mongko nuli kang kiwa salasan kelawan kaping telu. Wa yata'ahadu lan niti-niti sapa muktasil ma'atifahu ing pira-pira lempitane awake muktasil. Nah, kan wonge lemu kok gijur-gijur ini kan banyak dalam kulit ini kan tumpang tindih itu. Waya dulu kulan ngosok-ngosok sapa muktasil jasadahu ing awake muktasil. Ya harus membersihkan badan ya dikosoki karena khawatir ada terutama di dalam kuku misalkan. Ini kan dohir ya, dokne kelek misalkan, karena banyak reget-reget yang harus dibersihkan. Kekhawatirannya itu mengganggu usulul ma ya, sampainya banyu di badan kita. Wafil haidi lan ing dalem haid wafil haidi lan ing dalem wa ta'adu tatabbu'a asarid dami ing niti-niti labete geteh. Ya, maksudnya apa? Dongane kono labete geteh ini dibersihkan. Ya, dibersihkan. Bimiskin kelawan misik. Fa illam tajid mongko lamun ora nemu sapa imra'ahu ing misik. Patiban mongko kelawan wangen-wangen gairahu ing liyane misik. Ya terserah. Pokoknya yang penting nek iso diresiki. Ya, diresiki. Fa illam tajid mongko lamun ora nemu sapa imra'ah hu ing tiban, wangen-wangen dia enggak punya, minyak nyong-nyong dia ora duwe, kafa mongko nyukupi alma'u apa banyu, maka cukup dibersihkan dengan air. Ya, misalkan karena beda ya, tidak reproduksi perempuan itu beda dengan laki-laki. Nah, laki-laki ora tahu dikubar atau sabun apa wae digebyur oli ae ora apa-apa. Beda dengan perempuan karena lebih sensitif sehingga ada hal-hal yang sangat diperhatikan dan perlu diperhatikan. Dan ini biasanya kesadaran dari perempuan sendiri. Ya, ini karena getih kuamis ya, membawa sesuatu yang bisa menghilangkan. Kalau memang tidak ada sama sekali ya pokoknya diresiki lah, karena head kan biasanya sudah tinggal sedikit sehingga lebih mudah. Kalau memang tidak bisa dengan sabun yang khusus ya dengan air tidak apa-apa. Wal wajibu
Apa ya kewajiban orang yang mandi junub? Wal wajibu utawi perkara kang wajib minhu saking muktasil syai'ani iku ana swiji-wiji loro. Apa itu? An-niyatu iku niat inda awali guslin, inda awali gusli mafrudin, inda awali guslin ya, ing dalem kawitane adus mafrudin kang den fardhoaken. Sing dimulai pertama mana? Sirah se Pak, ya maka ketika gebyur sirah dia harus niat ingsun mandi wajib. Tapi wis kedarung tekan raye Pak, berarti sing ana niate kok yang pas di wajah, berarti nanti yang di atas diulangi. Aku kepengen dari dada dulu Pak ke bawah, silahkan. Sing ana niate berarti dada ke bawah, hadasnya hilang. Yang atas berarti nanti tinggal gebyur. Tapi kalau dari atas digebyuri terus niate pas ndok gone gulu ke bawah, maka hadas yang hilang adalah di gulu ke bawah. Sementara yang kepala nanti dibasuh lagi. Tidak usah niat, tidak usah. Karena tadi tidak ada niatnya, berarti belum dianggap dibasuh, maka dia harus niat. Tidak usah niat, maksudnya meneruskan digebyur ulang. Karena gebyur yang kedua ini adalah setelah gebyur leher ke bawah. Leher ke bawah sudah mulai hadasnya hilang. Yang kepala belum, karena tadi belum ada niatnya. Maka kemudian kita baru gebyur sirah lagi. Nah, maka hadasnya akan hilang karena sudah masuk di bawah niat yang awal ketika membasuh lehernya. Jadi mudah, yang penting ada niatnya. Wa ta'mimu sa'rihi lan ngeratani rambute muktasil, wa basyarihi lan kulite muktasil bil ma'i kelawan banyu. Hatta ma sehingga suwiji-wiji tahta kulfati ghairil mahtuni kang tetep ing dalem ngisore ikute wong kang durung sunat. Lane sunat itu wajib bagi laki-laki, karena tanpa sunat itu ada najis yang harus dibuang, ada anggota dohir yang harus dibasuh. Ya, biasanya ya saru poin ini harus disunat ini laki-laki, karena kulfah ini akan menutupi anggota dohir itu. Harus di bahasanya apa, saru ya, dipencelek nosek baru digebyuri yang belum sunat ini ya, misalkan baru umur kelas 4, kelas 5. Kalau sudah kelas 6 ke atas ya harus sunat. Wama lan suwiji-wiji yalharu kang pertelo apa ma min farjis sayyibi saking verjine wong wedok kang ora perawan. Lungguh sapa sayyib li hajatiha maring hajate sayyib. Maksudnya apa? Termasuk anggota dohir itu adalah ketika bagi perempuan adalah ketika dodok, misalkan kok ape ngising sing ketok apane, itu pada saat mandi dia harus membasuhnya. Ya, yang tahu ya perempuan. Wa ma yadharu. Itu jadi apapun yang ketika dodok kelihatan itu termasuk dohir. Mayat haru, jadi dia harus dihapus. Walau ahdasa summa qala walau ahdasa fi asna'ihi tammamahu ila akhirih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.